Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang dosen inovatif dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Selamat datang kepada Ibu Dr. Sinta Puspasari SSI MKom. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Hari ini kita mau ngobrol tentang inovasinya Ibu Dr. Sinta ini, aplikasi digital inovatif berbasis AI untuk edukasi budaya pasca pandemi pada Museum Sultan Mahmud Badarudin kedua ya di Palembang ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih aplikasi digital inovatif yang seperti apa nih yang membantu untuk tur secara digital di museum gitu ya. Boleh jelaskan, silakan Ibu. Terima kasih. Ya. Di awal kami mengembangkan inovasi digital ini, jadi sebenarnya riset ini kami sudah lakukan sejak lama, dari sejak 2015, jauh sebelum pandemi. Jadi kita mulai berkecimpung di museum spesifik. Awalnya kita itu melihat fenomena bahwa kayaknya budaya Palembang ini kita tuh kaya gitu kan, latarnya dari Kerajaan Sriwijaya. Terus waktu itu lagi heboh-hebohnya budaya kita diklaim oleh negara lain gitu kan. Jadi kita tuh punya pandangan gimana supaya menjaga ini budaya supaya jangan enak-enaknya orang tiba-tiba ngeklaim gitu kan. Jadi kita salah satunya mencoba untuk menggunakan teknologi sebagai salah satu upaya untuk pelestarian, menjaga ketahanan budaya kita. Nah, jadi kita mulai proses digitalisasi, mulai bertahap koleksi museumnya sebagai objek. Kenapa kami ambil Museum SMB 2? Karena kemarin itu berbagai koleksinya itu banyak sekali peninggalan sejarah Sriwijaya dan juga Palembang Darussalam. Jadi kita mulai proses digitalisasi koleksi, berikutnya berbagai macam aplikasi. Kita kerjasama MOU dengan pihak museum sendiri. Mereka membutuhkan beberapa aplikasi yang mendukung kinerja mereka, terutama untuk rekreasi dan edukasi khususnya. Jadi untuk pembelajaran budaya bagi masyarakat Palembang khususnya sendiri, karena orang Palembang sendiri bahkan banyak nggak tahu tentang budaya Palembang seperti itu. Belum lagi generasi mudanya kan, yang merasa bahwa ini museum kuno banget gitu kan, bosen main ke museum apa itu aja. Jadi kita menggunakan pendekatan teknologi kekinian yang anak muda kalau pakai itu bagi mereka itu menyenangkan dan interaktif gitu. Jadi kemudian kesininya pas pandemi itu museum itu kan tutup kemarin, kebijakan harus nggak boleh datang. Nah, jadi kita butuh satu metode atau media lain untuk tetap bisa museum ini menjalankan tugasnya untuk edukasi khususnya, karena belajar itu nggak mungkin putus. Kalau rekreasi mungkin bisa ditutup sementara, tapi kalau belajar terus kan harus tetap dilakukan. Jadi kemarin itu museum butuh satu media lain untuk tetap bisa mengedukasi masyarakat. Nah, kita butuh, kita coba untuk kita sodorkan satu aplikasi baru. Yang kenapa kita sodorkan juga AI di sini, karena masyarakatku sekarang ini butuh sesuatu yang lebih memudahkan, bukan sekedar dia dari konvensional jadi digital gitu. Kalau sesuatu bisa mudahkan, terus juga meningkatkan kesejahteraan mereka gitu kan, segala jadi nanti lebih meningkatkan kemampuan pengetahuan mereka, itu akan lebih bagus lagi. Dan ini AI menawarkan itu sekarang. Itu latar belakang kami mengembangkan aplikasi inovatif ini. Bentuk aplikasinya sendiri itu apa? Apakah memang kita download gitu ya di Play Store gitu, kemudian kita bisa lihat kondisi di dalam ruangan atau seperti apa itu aplikasinya? Nah, aplikasi yang inovatif yang kita kembangkan ini itu berbasis teknologi website. Jadi masyarakat tidak disulitkan dengan menginstalasi, karena sebelum penelitian kami pernah membuat aplikasi Android untuk museum itu kendala yang dihadapi adalah mahasiswa, karena banyak yang awam, mereka nggak paham cara instalasi, belum lagi mereka belum punya perangkat yang mumpuni untuk menginstalasinya. Jadi kita beralih ke teknologi website supaya mahasiswa tinggal akses, tinggal buka linknya, dengan akses internet mereka udah bisa menjalankan aplikasi itu. Gitu. Nah, ini dampak yang sudah dirasakan setelah diimplementasikan ya di museum, apakah memang ada dampak secara internal ataupun eksternal kepada masyarakat gitu, selain memang memberikan edukasi atau misalnya ada feedbacknya nih dari masyarakat gitu.
Jadi ini sudah kita uji cobakan ke masyarakat. Yeah. Jadi implementasi kita kerja sama-sama pihak museum sendiri. Bagaimana ini apakah langsung bisa dimanfaatkan seluruh stakeholders, bukan hanya di sini pelajar atau mahasiswa atau pengunjung dari museum, tapi juga dari segi pengelolaan museum sendiri. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja museumnya untuk sasaran edukasi. Jadi kami sudah uji cobakan untuk pihak pengelola. Kita coba menggunakan uji empiris, jadi kita kembangkan model untuk perhitungan kinerja dari museum dari segi edukasi dengan memanfaatkan teknologi aplikasi digital ini, sama tanpa menggunakan aplikasi kita hitung indeks kinerjanya berhasil meningkatkan 1 poin. Jadi meningkat di masa pandemi kemarin, sehingga yang tadinya baik jadi baik sekali indeksnya, dan itu kita sudah propose inovasi model kinerja baru buat museumnya. Dan kedua, kalau bagi masyarakat sendiri kita targetnya karena edukasi tadi, pengunjung museum SMB 2 sendiri mayoritas itu pelajar sama mahasiswa, sekitar 60% itu pengunjungnya. Jadi target kita bagaimana pelajar mahasiswa ini meningkatkan kognitif pengetahuan mereka tentang budaya. Kita ukur juga, kita berikan kuesioner, pertanyaan mengenai pengetahuan budaya Palembang dan Sriwijaya. Kita hitung juga indeks skornya, ternyata juga berhasil meningkatkan skornya lebih dari 30% pengetahuan meningkat dibandingkan kalau tanpa memanfaatkan aplikasi inovasi yang kita kembangkan. Kalau datang langsung dia belum tentu gitu ya tahu semuanya. Tapi kalau melalui website tadi dia bisa tahu secara keseluruhan apa yang pengen diketahui. Berarti ini isi websitenya tuh seputar apa yang ada di museum gitu ya. Termasuk juga sejarah Palembang dan Sriwijaya. Jadi kalau datang ke museum aja kan paling tentang koleksi tanpa informasi lengkap mengenai latar belakang sejarah, keterbatasan. Tapi kalau di website ini semua tentang koleksinya juga, latar belakang sejarah juga, dan berbagai multimedia yang kita hadirkan, video, aplikasi game yang menarik, yang itu membuat mereka jadi lebih aktif. Berarti kompleks memang di dalam websitenya itu memang berarti ada beberapa menu gitu ya untuk menarik perhatian pengunjung gitu. Nah, hambatannya sendiri seperti apa? Kalau hambatannya tadi, yaitu tadi pertama memperkenalkan ke masyarakat bahwa ini tuh ada gitu. Karena tadi penggunaannya itu sebenarnya bukan kalangan pelajar mahasiswa. Jadi kalau pelajar mahasiswa responden kita, kalau kita ukur kemarin cukup baik. Jadi kita itu mengukur bukan hanya dari segi pengetahuan yang meningkat, tapi kita juga ukur dari user acceptance-nya. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan aplikasi ini. Jadi respondennya bukan hanya pelajar mahasiswa yang kita tahu pasti mereka dengan gadget itu kan udah nggak asing lagi, gampang. Jadi kita tes juga dengan yang usia di atas 30, ibu-ibu, bahkan anak kecil. Nah, itu kendala ketika yang tadi ibu-ibu, emak-emak gitu kan, sama yang udah di atas 40 tahun. Ternyata user acceptance mereka agak rendah gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu tadi karena mereka kurang familiar pengetahuan tentang teknologi digital, kurang update gitu ya. Gitu kan. Jadi kita harus sosialisasikan dulu bagaimana cara mengklik, apa yang harus digunakan gitu. Jadi penggunaan pemanfaatan aplikasinya sendiri kalau dari yang kalangan yang tadi selain pelajar mahasiswa masih perlu effort lebih kita untuk mensosialisasikan aplikasi itu, karena teknologi kan kayak teknologi AR, terus kemudian kecerdasan buatannya sendiri itu kan bagi mereka itu agak asing, gitu apa sih ya. gunanya, apa sih, karena bentuknya nggak terlihat kan, betul. kan. Nah, tapi justru AI itu yang memudahkan bagi mereka. Jadi kalau anak muda kan mereka bisa cari sendiri nih apa-apa, justru yang kalangan yang tadi usia 30 ke atas, mereka butuh bantuan yang memudahkan mereka tanpa mereka harus cari, udah dihadirkan yang ini loh Ibu cocok buat profil pengunjung yang di atas usia 30 dengan latar belakang mungkin pendidikan mungkin tidak tinggi gitu, latar belakang daerah. Misal kalau kita di Palembang kan rata-rata familiar dengan teknologi, tapi kalau misal dari daerah itu kan agak kurang. Nah, mereka yang kalau bisa langsung disajikan, yang bagus tuh misal ruang pameran kayak gini yang menarik, seperti apa. Jadi hambatannya memang lebih kepada pangsa pasar atau sasarannya gitu ya, ke siapa yang gitu. Latar belakangnya berbeda untuk pemanfaatan. Nah, harapan kedepannya nih untuk inovasi ini seperti apa? Harapannya ini inovasi sebenarnya sekarang masih kita kembangkan lagi, karena memang kemarin itu beberapa masukan kan, beberapa fitur-fitur aplikasi kita kembangkan lagi, terutama AI-nya, kemudian beberapa yang lebih interaktif lagi kita kembangkan lagi, supaya ini benar-benar harapannya bukan hanya nanti bisa dimanfaatkan untuk satu museum. SMB 2 kedepannya kita ingin mengintegrasikan seluruh museum di Sumatera Selatan. Kan sekarang museum itu bukan hanya di Palembang, ada di daerah juga kan ya. Itu kita mengintegrate kedepannya, ini mau jadi bagian dari smart city. Jadi orang kalau ke Palembang
atau ke Sumatera Selatan muncul mau ke museum, nanti semua integrate dalam satu aplikasi. Jadi bisa mendukung kita Sumatera Selatan menjadi provinsi yang inovatif. Iya, gitu. betul. Nah, boleh dikasih tahu nggak nih nama websitenya? Siapa tahu memang ada sahabat inovasi yang mau buka-buka juga nih gitu, pengen tahu tentang budaya Sumatera Selatan ya, bisa mengunjungi website Museum SMB ini ya, aplikasi digital. Silakan Ibu. Jadi bagi masyarakat yang ingin mencoba aplikasi yang sudah kita kembangkan dan mungkin nanti bisa memberikan feedback bagi kita untuk kedepannya lebih baik lagi, bisa diakses di alamat website www.imuseumtour.com. Di kedepannya kita akan kerjasama ini bagaimana bisa masuk ke website yang terintegrasi dengan museum di Provinsi Sumatera Selatan maupun di Kota Palembang. Oh gitu ya. Oke, terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa? Silakan. Pesannya, budaya itu bagian dari identitas kita, bagian dari pariwisata Sumatera Selatan juga. Jadi tugas kita semua untuk tetap menjaga dan mempertahankan dari budaya kita khususnya di Palembang. Jadi salah satunya dengan inovasi yang terus berkelanjutan, dan harapannya ini menjadi semangat bagi kita semua untuk tetap berkarya, berinovasi bersama-sama, memajukan bangsa, salah satunya lewat kebudayaan di daerah kita Sumatera Selatan. Oke, ucapan terima kasih. Terima kasih kami berikan kepada seluruh pihak yang sudah membantu kami dalam terus berinovasi menghasilkan aplikasi digital inovatif bagi edukasi budaya di Palembang, khususnya bagi pihak Dinas Kebudayaan Kota Palembang selaku pengelola Museum SMB 2 telah memberikan kami kesempatan mendukung secara penuh dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan teknologi, riset dan teknologi juga yang juga mendukung kami dalam terus berkarya menghasilkan inovasi yang terus bermanfaat bagi pihak Provinsi Sumatera Selatan, khususnya bagi Universitas Indo Global Mandiri juga, Universitas Sriwijaya yang juga secara penuh terus mendukung kami dalam terus menghasilkan karya inovasi serta ilmu pengetahuan yang akan terus bermanfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dr. Sinta. Mudah-mudahan aplikasi digitalnya ini lebih berkembang ya, sehingga mungkin ada live streaming mungkin gitu ya, bisa kita lihat secara langsung gitu kan, apa sih yang ada di dalam museum gitu ya. Karena memang anak-anak sekarang ini kan visualisasi itu lebih enak dilihatnya, lebih menarik dibandingkan cuman cari-cari misalnya informasi gitu kan. Mudah-mudahan kita doakan lancar ya aplikasinya. Makasih Bu Dr. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini bisa meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.